Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya kita telah belajar tentang listrik. Kemudian berhati-hati dalam menggunakan listrik. Penggunaan energi listrik harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak menimbulkan bahaya, misalnya tersengat aliran dan konsleting listrik yang dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan barang elektronik. Cara agar aman saat menggunakan peralatan listrik. Yang pertama yaitu tidak menyentuh aliran listrik secara langsung. Pada saat menggunakan peralatan listrik, tidak boleh dalam keadaan basah, terutama tangan dan kaki. Hindari stop kontak atau steker dari air karena dapat menyebabkan konsleting atau hubungan arus pendek. Tidak memasukkan benda apapun selain steker ke stop kontak. Tidak menggunakan sambungan kabel yang terkelupas. Dan yang terakhir, tidak bermain di dekat kabel beraliran listrik. Petunjuk cara menghindari aliran listrik. Aliran listrik sangat berbahaya jika terkena air. Di dalam tubuh manusia mengandung banyak air sehingga sangat berbahaya bila bersentuhan langsung dengan aliran listrik. Akibatnya bisa fatal. Tubuh akan tersengat aliran listrik yang dapat menyebabkan kulit melepuh, terbakar, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kamu harus bisa menghindari kontak langsung dengan aliran listrik. Bagi orang yang bekerja di tempat yang banyak mengandung sumber listrik seperti gardu, listrik harus menggunakan pakaian dan peralatan khusus. Sebaiknya kamu juga tidak bermain di sekitar gardu listrik. Hindari bermain layangan di dekat kabel listrik karena sangat berbahaya apabila layangan kamu tersangkut kabel. Selanjutnya, poster. Poster merupakan selembaran publikasi berupa gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan maksud untuk ditempelkan ke dinding atau ditempel di tempat umumnya. Ukuran poster bervariasi, namun pada umumnya poster berukuran 60 x 90 cm. Ciri-ciri poster. Sederhana, menyajikan suatu ide dan mencapai satu tujuan pokok. Berwarna, slogannya ringkas dan jelas, tulisannya jelas, dan motif dan desain bervariasi. Tujuan poster yang pertama, mengumumkan atau memperkenalkan suatu acara. Kedua, mempromosikan layanan atau jasa. 3. Menjual suatu produk. 4. Membentuk sikap atau pandangan. Perhatikan contoh poster hemat energi berikut. Petunjuk membuat poster menghemat energi. Poster merupakan tulisan yang berisikan tentang informasi disertai gambar yang menarik. Biasanya informasi menggunakan kalimat sederhana, runtut, dan jelas sehingga mudah dipahami. Kata dan kalimat poster dibuat menarik dan mencolok agar mudah diingat dan penyajiannya pun harus menarik perhatian si pembaca. Ketersediaan air bersih yang sehat merupakan hak kita sebagai manusia atau warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan antara lain dengan adanya perusahaan air minum atau perusahaan daerah air minum.
Perusahaan air minum berkewajiban menyediakan air bersih bagi pelanggannya. Sebaiknya pelanggan memiliki kewajiban untuk membayar atas pemakaian air bersih. Karena adanya pembayaran itu, perusahaan air minum dapat terus melakukan kewajibannya menyediakan air bersih. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam penggunaan energi. Hemat energi merupakan kewajiban kita semua. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Hemat energi juga hemat biaya. Semakin sedikit energi yang digunakan, semakin sedikit pula biaya yang dikeluarkan. Beberapa contoh tindakan menghemat energi sebagai berikut. Hemat energi listrik. Yang pertama, mematikan lampu saat siang hari dan saat tidak digunakan. Mematikan barang-barang elektronik bila tidak digunakan. Tidak sering membuka dan menutup pintu lemari es. Menggunakan AC hanya pada saat cuaca benar-benar panas. Dan yang terakhir, tidak mengeringkan cucian dengan mesin pengering pada saat musim kemarau. Hemat energi bahan bakar minyak dan gas. Pertama, mengurangi penggunaan mobil dan kendaraan bermotor lainnya. Kedua, berjalan kaki atau bersepeda ketika melakukan perjalanan jarak dekat. Ketiga, mematikan kompor gas jika selesai digunakan saat memasak. Dan yang keempat, merawat mesin kendaraan bermotor agar tetap hemat energi. Hemat energi air. Yang pertama, mematikan keran air setelah dipakai. Kedua, menggunakan air untuk keperluan yang penting, misal minum, mandi, mencuci, dan memasak. Ketiga, menanam tanaman penyerap air hujan. Terima kasih, sekian materi hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.